Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia yang boleh kami rasakan. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Allah Bapa, saat ini kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Amsal pasal 29 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Di Batak didok, halak partigor maniroi perkaroni halak parir, alai anggo halak parjahati, dang parduli nasida. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang percaya, tentu saja dalam kehidupan kita pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Kita pasti memiliki kekurangan yang ada dalam diri kita. Maka melihat itu mungkin muncul pertanyaan, apakah kelemahan seseorang itu menjadi alat kita untuk menjatuhkan orang lain? Apakah dengan kelemahan orang lain itu sebagai alat kita untuk menjatuhkan mereka? Maka dari sini kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia mengatakan, di saat aku lemah, maka aku kuat. Maka kita jangan mudah menyepelekan kelemahan-kelemahan yang orang lain miliki. Tapi jadikan kelemahan itu untuk sebagai kekuatan, untuk mengisi apa yang kelemahan orang lain, kita bantu dengan kelebihan kita. Kitab Amsal ini adalah karya yang paling jelas yang memperlihatkan sastra kebijaksanaan di Israel. Dan kitab ini berisikan nasihat-nasihat orang bijak untuk memenuhi dan menjadikan hidup yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini setiap waktu dapat digambarkan bahwa tabiat hakim yang benar adalah jika dia mengetahui hak orang lemah. Maka seorang hakim harus mengetahui apa yang menjadi hak orang lemah, bukan direbut apa yang menjadi hak orang lemah. Karena tadi dia melihat kelemahan orang-orang itu.
Nah, di sini kita mau melihat bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memperhatikan orang lemah. Tetapi penghakiman untuk orang lemah harus diperhatikan oleh mereka yang duduk di kursi pengadilan. Inilah yang mau dikatakan oleh dari kitab Amsal, bahwa mereka harus bersusah payah untuk mencari kebenaran dalam perkara orang miskin. Sama seperti halnya dengan perkara orang kaya. Kesadaran akan keadilan haruslah membuat sang hakim mampu menjadi pengacara yang memberikan perhatian dan ketekunan yang sebesar mungkin dalam memeriksa perkara orang miskin. Seolah-olah mereka berharap akan mendapat keuntungan terbesar darinya. Maka melalui firman Tuhan hari ini yang mengatakan orang benar mengetahui hak orang lemah. Itulah tadi, seorang hakim yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dia harus mengetahui apa yang menjadi orang lemah. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi orang fasik, orang yang jahat, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengertinya. Dia tidak tahu untuk memberikan apa yang menjadi hak orang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk saling mengasihi. Sekalipun itu tadi orang-orang yang lemah, orang kuat atau siapapun itu, hendaklah kita harus hidup dalam kasih dan saling mengasihi di dalam Kristus. Oleh karena kasih yang demikian, kita sebagai orang Kristen, maka kitalah yang menyuarakan untuk saling mengasihi, saling memperhatikan hak orang lemah, hak orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Jika kita orang yang benar, kitalah yang membela, kitalah yang memberikan apa yang menjadi hak mereka sesungguhnya. Maka tidak ada lagi ketimpangan sosial, maka tidak ada lagi pilih-pilih dalam berteman, tetapi sudah dijadikan satu oleh kasih Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Melalui sapaan firman-Mu di pagi hari yang boleh kami dengarkan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami ya Bapa, supaya dalam setiap kehidupan kami boleh hidup penuh dengan keadilan. Kami tidak lagi membenci orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Tetapi melalui sapaan firman-Mu ya Bapa, Engkau mengajarkan kami bahwa orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan ialah mereka yang memenuhi hak orang lemah. Tuhan Yesus Kristus yang baik segalanya kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam proses pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkatinya. Ya Tuhan Allah Bapa, ampunilah kami ya Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.